Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Aulia Fatma, dengan NIM 22006132 dan dua rekan saya. Yang pertama ada Febi Nurreza Hakim dengan NIM 22006141 dan rekan saya lainnya yaitu Suci Ramadhani dengan NIM 22006110. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menyajikan hasil video kami mengenai penampilan budaya daerah suku Dayak Tidung di Kalimantan Utara. Baik, silahkan untuk menyaksikan. Pertama, kita masuk kepada lambang daerah. Suku Tidung terletak di Provinsi Kalimantan Utara. Lambang dari Provinsi Kalimantan Utara berbentuk perisai bersudut 5, yang mana ada gambar bintang, gunung, gerbang perbatasan, perisai dengan ukiran khas budaya Dayak, Bulungan, dan Tidung, dengan mandau dan tombak yang bersilangan di depannya. Lalu ada 22 butir padi dan 13 kapas yang diikat dengan 4 simpul pita, dan juga ada gelombang laut. Bentuk keseluruhan lambang bersudut 5 yang mengandung arti dan makna yang berasaskan falsafah Pancasila, dengan warna dasar biru muda atau biru langit yang melambangkan keindahan, kesejahteraan, kedamaian, dan kewibawaan. Selanjutnya yaitu letak geografis. Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas kurang lebih 75.467,70 km persegi. Berdasarkan batas kewenangan provinsi, Provinsi Kalimantan Utara diketahui memiliki luas lautan seluas 11.579 km persegi, atau 13% dari luas wilayah totalnya. Adapun batas-batas wilayahnya, yang di sebelah utara berbatasan dengan negara Sabah atau Malaysia, lalu di sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kalimantan Timur, dan di sebelah barat berbatasan dengan negara Sarawak, Malaysia. Sejarah suku Dayak Tidung Kalimantan Utara. Penduduk suku Tidung berasal dari bagian utara Pulau Kalimantan. Suku ini merupakan suku asli Kalimantan yang mana dulu pernah memiliki kerajaan disebut dengan Kerajaan Tidung. Namun, Kerajaan Tidung pernah punah akibat politik adu domba dari pihak Belanda. Suku Tidung juga merupakan suku anak negeri di Sabah. Jadi, suku ini merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun di Malaysia. Ada 3 versi suku Tidung. Yang pertama, versi masyarakat Tidung sendiri. Yang kedua, versi pemerintahan Hindia Belanda. Dan ketiga, versi pemerintahan Republik Indonesia. Yang pertama, versi masyarakat Tidung meyakini bahwa nenek moyang mereka berasal dari daratan Asia yang bermigrasi sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Saat itu terjadi eksodus manusia dari daratan Asia menuju pulau-pulau di sebelah timur dan selatan. Suku diduga mendarat di pantai timur Provinsi Kalimantan Utara, yaitu sekitar daerah Lubuk dan Kinabatangan. Lalu, mereka menyebar ke daerah-daerah pesisir pantai dan pulau-pulau di sebelah timur, seperti wilayah Tarakan, Bulungan Nunukan, dan Pulau Sebatik. Yang kedua, versi Hindia Belanda, yang menyatakan bahwa suku Tidung berasal dari Dayak Kayan. Versi ini diduga dilatar belakangi kepentingan politik tertentu, yang mana berbeda pemukiman penduduk Tidung lainnya diabaikan. Yang ketiga, versi pemerintahan Indonesia menyatakan suku Tidung adalah Dayak pantai yang berasal dari daerah pegunungan di Majalutung, sementara suku Tidung yang mendiami Pulau Sebatik sebagai bagian dari Nunukan disebut sebagai ulun pagun atau orang kampung.
Saat ini, orang-orang Tidung tersebar di sepanjang wilayah laut Pulau Kalimantan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, di antaranya yaitu Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik Barat. Orang Tidung memiliki bahasa daerah yang mirip dengan Melayu, karena wilayahnya yang dekat dari Malaysia. Kelompok bahasa Tidung terdiri dari bahasa Tidung, Bulungan, Kelabakan, Murut Sembakung, dan Murut Serudong. Selanjutnya mengenai adat pernikahan. Adat pernikahan pada suku Tidung dikenal dengan acara bepupur. Acara bepupur adalah tradisi adat suku Tidung yang dilakukan sebelum akad nikah, yaitu dengan mengoleskan bedak dingin ke seluruh tubuh calon pengantin. Bepupur ini juga merupakan sebuah tradisi yang memiliki makna untuk membersihkan diri dari hal buruk, membuang penyakit, dan mendoakan agar calon pengantin selamat menjalani kehidupan rumah tangga. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan tradisi bepupur ini. Tradisi ini dilakukan di rumah masing-masing calon pengantin. Tradisi bepupur untuk calon pengantin pria dapat disaksikan oleh banyak orang, sedangkan untuk calon pengantin wanita dilakukan di tempat tertutup. Tradisi bepupur diiringi dengan kesenian hadrah dan tarian zapin ayam belugis. Setelah dipupur, calon pengantin tidak boleh mandi atau membersihkan pupurnya sebelum subuh. Tradisi bepupur melambangkan kebersihan jiwa dan pikiran calon pengantin. Calon pengantin yang telah dipupur dianggap suci dan siap untuk memulai kehidupan rumah tangga yang akan dijalaninya. Lalu adat kelahiran di suku Dayak Tidung Kalimantan Utara. Adat kelahiran pada suku Tidung di Kalimantan Utara dikenal dengan upacara adat betimbang anak. Betimbang anak adalah prosesi khusus bagi bayi yang lahir pada bulan Safar dalam kalender Islam. Bayi yang baru lahir ini ditimbang di atas timbangan besar. Biasanya, prosesi ini dilaksanakan di kediaman masyarakat dan lembaga adat menyiapkan sebuah timbangan berukuran besar untuk menimbang bayi tersebut. Dari kedua orang tua dan kerabat bayi akan menyiapkan kebutuhan pokok seperti kebutuhan sayur-sayuran, buah-buahan, sejumlah jenis kebutuhan lainnya. Pada prosesi ini, bayi akan diletakkan di atas timbangan, sementara di sisi timbangan lain akan diletakkan jenis-jenis kebutuhan pokok. Di satu sisi timbangan diletakkan bayi, lalu kebutuhan pokok yang telah disiapkan tadi, dan diseimbangkan antara timbangan kiri dan kanan pada timbangan yang diletakkan bayi tersebut. Prosesi ini dilaksanakan dan disaksikan oleh sejumlah masyarakat, pemangku adat, hingga letak dua sisi timbangan sejajar seimbang. Sejak dulu, masyarakat Tidung ini mengamalkan prosesi adat tersebut sebagai wujud syukur serta menghindarkan bayi dari malapetaka usai kelahirannya. Selanjutnya yaitu adat kematian. Adat kematian suku Tidung di Kalimantan Utara memiliki tradisi kerja arwahan untuk orang yang meninggal dunia, yang merupakan salah satu tradisi penting yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan kearifan lokal. Tradisi ini memiliki beberapa tahapan, di antaranya masyarakat berkumpul dan berbagi tugas untuk mengurus mayat. Tradisi ini menunjukkan semangat kebersamaan dan saling membantu. Tradisi ini juga menunjukkan kepedulian dan empati yang tinggi terhadap keluarga yang sedang berduka. Kemudian norma dan nilai yang dianut. Orang Tidung merupakan bagian dari Dayak yang telah memeluk agama Islam dan disebut Islam Dayak. Norma-norma atau tata krama dalam kehidupan masyarakat suku Tidung mencakup tata krama saat bersalaman, tata krama saat makan dan minum, tata krama berpakaian, dan tata krama dalam upacara perkawinan.
Selanjutnya, mengenai pakaian atau baju adat khas suku Dayak Tidung di Kalimantan Utara. Berikut ini adalah pakaian adat khas dari suku Dayak Tidung Kalimantan Utara, yaitu pakaian adat Sina Beranti dan Antakusuma. Untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman saksikan mengenai video pakaian adat suku Dayak Tidung Kalimantan Utara. Sina Beranti dan Antakusuma adalah dua pakaian adat yang khas dari Kalimantan Utara, digunakan oleh pengantin suku Tidung. Sina Beranti dikenakan oleh pengantin laki-laki, sementara Antakusuma diperuntukkan bagi pengantin perempuan. Kedua pakaian ini dihiasi dengan berbagai ornamen, termasuk mahkota, penutup dada, gelang lengan, gelang tangan, selendang, gelang kaki, dan masih banyak lagi. Pakaian ini memiliki makna filosofis yang mendalam, mencerminkan kekuatan, keberanian, kelembutan, dan kerendahan hati. Pakaian adat ini diyakini sudah ada sejak zaman Kerajaan Tidung di Kalimantan Utara. Meskipun pada awalnya sangat sakral dan hanya digunakan oleh pihak kerajaan, saat ini Sina Beranti dan Antakusuma diproduksi ulang untuk digunakan dalam berbagai acara atau perayaan masyarakat. Pakaian adat suku Tidung ini juga memiliki makna filosofis dalam warnanya. Warna merah melambangkan ketegasan dan keberanian, sedangkan warna kuning melambangkan kehormatan dan keagungan, mengingat suku Tidung memiliki sejarah kerajaan dengan warna kuning lagi. Pakaian ini memiliki makna filosofis yang mendalam, mencerminkan kekuatan, keberanian, kelembutan, dan kerendahan hati. Pakaian adat ini diyakini sudah ada sejak zaman Kerajaan Tidung di Kalimantan Utara. Tradisi khusus. Tradisi khusus pada masyarakat Dayak Tidung yaitu keunikan pada bidang pernikahan, karena wanita ataupun laki-laki yang menikah tidak boleh melakukan kegiatan buang air selama beberapa hari setelah menikah. Hal tersebut lumrah dan harus ditaati mereka. Percaya bila berhasil melakukan tradisi pernikahan ini, maka pasangan pengantin akan terhindar dari kesialan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ada juga tradisi khas suku Tidung di Kota Tarakan yang berupa perahu 7 haluan yang dinamakan dengan Festival Irau Tengkayu. Festival tahunan suku Tidung di Tarakan yang diisi dengan berbagai perlombaan seperti mengarak perahu dan menghanyutkan sesaji ke laut. Festival ini juga merupakan waktu untuk merayakan hasil panen, memperkuat ikatan komunitas, dan menjaga tradisi. Selain itu, tradisi khusus suku Tidung ada juga namanya dengan tradisi tolak bala, yang mana tradisi tolak bala sudah menjadi tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang yang tidak bisa ditinggalkan, karena menurut kepercayaan suku Tidung bahwa bulan Safar dipercaya sebagai bulan yang penuh dengan bala, sehingga pada bulan tersebut masyarakat Tidung wajib melakukan ritual tolak bala. Untuk itu, semua masyarakat Tidung wajib melakukan ritual tolak bala tersebut. Ritual tolak bala tersebut berupa doa bersama di Rabu awal Safar dan di Rabu akhir Safar. Nah, pada acara doa bersama ini, masyarakat biasanya membawa beraneka ragam kue ataupun makanan yang lain. Namun yang menjadi ciri khas makanan tersebut adalah adanya imbiku ataupun ketupat, yang mana ketupat ini terbuat dari kulit umbus atau pucuk nipah. Dan ketupat tersebut diisi dengan ketan yang dicampur dengan santan, kemudian direbus hingga matang. Setelah melakukan ritual tolak bala tersebut, maka masyarakat suku Tidung melanjutkannya dengan tradisi dengan mandi safar atau mandi salamun.
Karena menurut kepercayaan suku Tidung bahwa dengan melalui air tersebut, maka diharapkan semua yang mengalir tersebut dan seluruh penyakit bisa terbawa oleh air. Selanjutnya ada makanan khas daerah suku Tidung. Nah, untuk lebih jelasnya dapat teman-teman saksikan pada video berikut ini. Ini makanan khas suku Tidung. Ini namanya mengkanon kulit tirom. Terus ada berbagai macam rasa. Kemudian ini biulu ranggang. Biulu ranggang ini bentuknya begini ya. Nah, biulu ranggang ini makanan khas Tidung juga yang sejak dulu sudah memang ada di kalangan suku Tidung. Nah, ini juga ini namanya geligit ya, geligit juga ini kue sejak dulu sudah ada. Nah, ini roti kabot. Roti kabot ini juga sejak dulu sudah ada ya, roti kabot. Kemudian mana lagi, Mbak? Ya. Ini kubal. Kubal ini bahannya dari ubi kayu. Ubi kayu, kemudian diparut, diperas kering, kemudian disangrai. Jadi namanya kubal. Makannya boleh pakai pisang, boleh pakai kelapa muda dicampur gula merah. Ya, mana lagi? Ya. Ya. Nah, ini ada kopi khas suku Tidung, kopi rempah. Dipakai bumbu, jahe, kelapa, kulit kayu manis, cengkeh, berbagai rempah ada di sini. Baiklah, sekian penampilan dari kelompok kami, yaitu mengenai suku Tidung di Kalimantan Utara. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.